Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu. Untuk pertemuan di materi kali ini yaitu di mata kuliah manajemen kuantitatif untuk pengambilan suatu keputusan. Kali ini kita akan belajar dengan analisis korelasi dan regresi. Menyambungkan dengan pertemuan yang kemarin, bahwa di dalam analisis korelasi, regresi itu sangat berkaitan sekali dengan pertemuan yang minggu lalu, bahwa di dalam analisis korelasi, regresi itu adalah suatu ilmu statistik, ya, bagian dari ilmu statistik di mana di situ sebagai pengubah variabel. Jadi masih ingat nggak kemarin ada dua variabel, yaitu ada variabel dependent dan independent, ya. Di mana variabel independent itu variabel yang bebas, yang tidak terikat. Jadi yang dikatakan variabel independent itu dikatakan bisa mempengaruhi variabel dependent, atau variabel bebas itu bisa mempengaruhi variabel yang terikat. Di dalam korelasi berarti nanti ada namanya suatu ilmu statistik yang diterapkan di sini. Ada regresi juga, dan seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa di dalam regresi itu ada regresi sederhana, ada regresi linear berganda, ya. Nah, di sini sangat berkaitan sekali. Untuk apa sih kedua analisis ini? Ada korelasi, ya, kemudian ada analisis regresi, ya. Untuk itu saya akan share terlebih dahulu nih untuk materinya di dalam korelasi dan juga regresi. Jadi tadi bahwa analisis regresi itu ada di dalam ilmu statistik. Ya. Analisis statistik, ya, analisis statistik yang dimana di sini itu sangat memanfaatkan namanya variabel. Ya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada hubungan antara variabel dengan variabel bebas dengan variabel yang terikat? Dengan analisis statistik ini, apakah adakah hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya? Seperti tadi, berarti di dalam variabel itu ada variabel X dan ada variabel Y-nya. Ya. Mana yang X? Variabel X dikatakan variabel bebas. Artinya bebas itu banyak, ya. Bisa lebih dari satu. Artinya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, ya, dan seterusnya sampai batas yang diinginkan oleh si peneliti. Saya mau melakukan penelitian dengan variabel bebas 4 misalnya, Y-nya cukup 1. Nah, artinya di variabel yang bebas ini, apakah ada hubungan antara variabel 1 ke variabel Y-nya, ya. Variabel bebas yang pertama itu apakah berpengaruh dengan variabel Y atau sebagai variabel terikat. Sampai di sini udah bisa dipahamin, ya, semoga. Kemudian apa sih bedanya antara regresi dengan korelasi? Sangat berbeda sekali, ya. Kalau korelasi itu suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila beberapa variabel independen atau yang bebas
dihubungkan dengan variabel dependen. Maka di sini disebut dengan korelasi berganda. Gitu ya. Nah, di dalam korelasi ini ada pembahasan secara parsial, ada pembahasan secara simultan. Kalau parsial antara variabel bebas satu dengan Y. Ya, jadi seperti yang contoh yang minggu lalu, seandainya saya mau melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelayanan. Oke, pelayanan itu variabel antara pelayanan dengan kepuasan. Yang kita harus bisa membedakan mana yang variabel bebas dan mana yang terikat. Variabel bebas di sini adalah pelayanannya. Sedangkan yang terikat adalah kepuasan. Gitu ya. Dengan adanya pelayanan akan berpengaruh ke kepuasan. Nah, pelayanannya ini variabelnya apa saja di dalam pelayanan? Oh, mungkin saya akan mengambil ada servisnya, ya. Kemudian ada tangible, ya. Ada bukti fisiknya dan lain-lain. Ya, misalnya kita ambil 3 nih, ya, kita ambil 3. Di dalam sini ada tadi ada asuransi untuk pelayanan, ada asuransinya, kemudian ada servisnya, ya, kemudian ada bukti fisiknya. Nah, dari 3 ini, apakah akan semuanya mempengaruhi, gitu ya, akan mempengaruhi kepuasan pelanggan misalnya. Nah, di sini akan dihubungkan secara parsial. Kalau parsial berarti antara X1 dengan Y. Antara X2 dengan Y-nya. Antara X3 dengan Y-nya. Itu secara parsial, ya. Secara langsung gitu. Dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain itu secara teratur dengan arah yang sama atau arahnya akan berlawanan. Nah, ini ya. Di dalam analisis korelasi, di samping mengukur kesesuaian garis regresi dari sampel, data sampel, maka di sini dikatakan koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini juga mengukur keeratan hubungan antara variabel per variabelnya. Nah, di sini ada namanya koefisien korelasi. Jadi kita akan belajar ini ya secara kuantitatif, penghitungan kuantitatif ya mengarah kemana gitu. Jadi kita minimal kita harus mempunyai variabel-variabelnya terlebih dulu. Kita harus bisa membedakan antara variabel dependen dan independennya. Setelah itu kita bisa menentukan. Ya, menentukan saya mau memilih yang ini gitu ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada variabel X dan variabel Y. Yang pertama, hubungan antara kenaikan harga BBM dengan kebutuhan harga pokok. Nah, dengan di sini kita bisa membedakan BBM harga. Harga itu adalah variabel X-nya dengan harga kebutuhan pokok. Artinya di sini ada satu variabel X dan satu variabel Y. Gitu ya. Kalau misalnya dikembangkan, ya, mau mengembangkan, saya akan menambah variabel X-nya. Hubungan antara kenaikan harga BBM dan ini kalau kita mau menambahkan, berarti kita harus menambah, misalnya mau menambahkan satu variabel.
hubungan antara kenaikan harga BBM dan pendapatan dengan harga kebutuhan pokok. Jadi kalau di sini ada secara hubungan secara parsial. Tadi ada pendapatan, ya. Nah, pendapatan ini bisa menjadi X2-nya, harga dan pendapatan. Jadi kalau dicarikan suatu permasalahan, apakah ada hubungan antara kenaikan harga BBM dengan harga kebutuhan pokok? Apakah ada hubungan antara pendapatan dengan harga kebutuhan pokok? Ya. Kemudian yang kedua ada, kasih contoh lagi nih, hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Gitu ya. Nah, ini udah jelas. Hubungan pernikahan dengan jumlah anak yang dilahirkan. Nah, kalau ngomongin umur pernikahan dengan jumlah anak yang dilahirkan, sangat berkaitan erat hubungannya. Maka ini kalau memang menjadi daya tarik untuk diteliti, ya jadikanlah ini untuk suatu penelitian. Hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kesehatan atau tingkat gizi bayi, ini yang menjadi variabel Y-nya. Berarti di sini ada X1, Y-nya 1. Ya, maka dikatakan di sini nanti menjadi suatu regresi sederhana karena hanya mengandung satu variabel X. Ya. Nah, nanti setelah dilihat, setelah dihitung, tingkat koefisien korelasinya dihasilkan. Kalau hasilnya itu sama dengan 0,2, maka dikatakan ini korelasi atau hubungannya sangat rendah sekali itu. Ya, kalau hasil koefisien korelasi itu lebih besar daripada 0,2 sampai ada batasnya 0,4, hubungannya rendah tapi pasti. Ya, dan seterusnya sampai ke koefisien korelasi itu lebih besar daripada 0,9, berarti hubungannya itu sangat erat sekali gitu. Nah, misalnya ini kita balikkan lagi dari contoh-contoh korelasi tadi, ya mana di antara ini yang sangat erat hubungan? Ya, oh saya mau memilih ini untuk tingkat pendidikan. Ya, hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kesehatan si bayi. Nah, ini sangat erat hubungannya. Saya akan tertarik melakukan penelitian tentang hubungan tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kesehatan atau tingkat gizi bayi. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, jika analisis regresi itu tadi adalah untuk menjawab suatu pertanyaan, bagaimana ya pola hubungan antara variabel-variabel, dan analisis korelasi itu menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dengan persamaan regresi. Oke, jadi kalau ngomongin analisa regresi dengan analisa korelasi, di sini sudah ada perbedaan, tetapi memang sangat berhubungan erat. Ya, ini masih ingat ya, kalau regresi itu menjawab hubungan variabel itu dengan polanya, dengan gambarnya. Gitu. Nah, kalau korelasi itu menjawab keeratan hubungan dengan perhitungan menggunakan persamaan regresi. Hasilnya seperti tadi, kalau koefisien korelasinya sekian-sekian berarti pengaruhnya sekian itu ya. Yang kedua, analisis ini biasanya dipakai secara bersama-sama. Nah, kalau dipakai secara bersama-sama, ini namanya koefisien simultan. Kalau tadi parsial itu antara variabel X dengan Y-nya saja. Ya, kalau X 1, Y-nya itu 1, berarti penyelesaiannya hanya secara
parsial. Tapi kalau X-nya itu lebih dari 1, maka untuk penyelesaiannya itu secara simultan. Ya bisa kalau X-nya itu lebih dari 1, maka untuk penyelesaiannya itu secara parsial dan simultan. Gitu ya. Nah, setelah dilakukan penghitungan ya dengan parsial, secara parsial maupun simultan, maka tinggal menghitung koefisien determinan. Koefisien determinan itu lambangnya R kuadrat. Yang mana koefisien determinan ini adalah untuk melihat seberapa besar variabel X itu, X dan Y-nya itu berpengaruh di objek penelitian tersebut, di tempatnya tersebut. Itu berapa persen pengaruhnya? Gitu ya. Kalau misalnya tadi melihat hubungan antara pendidikan ibu dengan tingkat gizi anak, itu pengaruhnya misalnya 0,6, artinya 60% itu yang diteliti. Yang 40% itu variabel-variabel yang tidak diteliti, yang di luar dari penelitian. Jadi yang mempengaruhi tingkat gizi ternyata tidak hanya dari tingkat pendidikan. Bisa saja variabel-variabel yang tidak diteliti, misalnya tingkat pendapatan, ya, atau tingkat ekonominya, atau variabel yang lainnya, tingkat kesadaran akan kebersihan dan lain sebagainya ya seperti itu. Nah, ini adalah untuk menghitung koefisien korelasi produk moment. Ya. Korelasi produk moment ini biasa disebut dengan korelasi Pearson. Untuk sekumpulan data di mana di sini ada X1 dan Y-nya itu 1 dan N di sini adalah jumlah sampelnya, maka koefisien korelasi ini dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan N kali sigma X 1 kali Y1 dikurangin jumlah sigma X kali sigma Y dibagi akar panjang N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kemudian dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Gitu ya. Nanti tinggal hasilnya seperti apa. Nah, ini contoh kasus ya. Di sini ada jumlah SKS dan IPK mahasiswa. Jumlah SKS-nya di sini X dan IPK-nya itu Y. Nah, di sini ada jumlah SKS-nya 10. Kalau mahasiswa itu mengambil 10 SKS, ada IPK-nya itu 3. Ada kalanya 10 SKS, IPK-nya itu 2,5. Ada kalanya mengambil 15 SKS, IPK-nya 2, dan seterusnya. Tentukanlah nilai koefisien korelasi dengan metode product moment. Dan jelaskan artinya. Kita lihat untuk mengerjakan, berarti kita lihat apa yang dibutuhkan dalam koefisien korelasi ini menggunakan product moment seperti tadi. Ada N-nya. Ya. Kemudian ada X1, ada Y1-nya. Ada X1 kuadrat, ya ada sigma X dikuadratkan. Nah, dari situ kita menentukan di sini N-nya ada berapa? N-nya ada 5, gitu ya. Kita akan membuat kolom-kolom untuk penyelesaiannya. Kita buatkan kolom-kolomnya seperti ini. Nah, di sini ada X1, Y1. Oke. X1-nya kita udah tahu
Ya, kita masukkan di sini X1-nya ini 10, 10, 15, 10, dan 5. Untuk Y-nya kita masukkan di sini ada 3, ya, 2, ya, 3, 2,5, 2, 1,5, dan 1. Itu tinggal dimasukkan, gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam kolom ini, kemudian dikalikan antara X1 dan Y1. X1-nya tadi 10, Y1-nya ada 3, berarti 30. Ya. Kemudian 10 kali 2,5, ya, jadi 25 dan seterusnya. 2,5 dan seterusnya ya. Setelah itu X1 kuadrat berarti 100, 100, 225, kemudian 125, kemudian Y1 kuadrat. Kalau tadi 3 berarti 9, ya, 2,5 berarti 25 kali 2,5 dan seterusnya. Nah, kita selesaikan di sini. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Sigma X itu 50, sigma Y 10. Kalau sigma X1 kali X2 sigmanya 105. Ini udah lengkap semuanya, tinggal dimasukkan ke rumus R-nya. Ya, N-nya tadi ada 5, gitu ya. Nah, setelah dimasukkan semuanya, diperhitungkan, didapat nilai 0,447. Ya. Dari hasil ini ternyata didapat korelasi yang positif antara jumlah SKS dengan IPK. Nah, kalau sangat positif artinya kalau mahasiswa itu mengambil SKS 10 itu dihasilkan IPK yang bagus gitu ya. Tapi kalau di sini ditambahkan itu ya. Nah, jadi bisa terlihat mahasiswa bisa mengambil SKS itu tergantung dari IPK-nya gitu ya. Nah, ini kasus yang kedua. Diketahui suatu penelitian terhadap hubungan antara hasil tes kemampuan dengan tingkat penjualan dari sebuah koperasi ada sebagai berikut. Sini ada hasil tes kemampuan dan produktivitas karyawan. Kita lihat di sini ada X dan ada Y-nya. X-nya itu hasil tes. Produktivitas itu Y-nya. N-nya ada 5. Nah, pertanyaannya berapa besarnya koefisien korelasi dan determinan? Nah, masih ingat yang koefisien korelasi seperti tadi yang produk moment, kemudian determinan itu menggunakan R kuadrat. Tinggal hasil daripada koefisien korelasi itu masukkan ke R kuadrat. Tinggal diakarkan gitu ya. Nah, kemudian ada besarnya kesalahan standar estimasi. Standar estimasi kemarin sudah saya berikan rumusnya ya. ST ya, standar estimasinya. Yang berikutnya dengan tingkat signifikan 10%, nah, uji hipotesis menyatakan bahwa hubungan antara X1 dengan Y-nya itu ada sekian persen, 40%. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sini. Nah, ini untuk dikerjakan di rumah ya. Rekan-rekan mahasiswa nanti apabila kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab. Dan tolong untuk aktifkan kolom diskusi sehingga kita bisa lebih paham lagi untuk analisis korelasi regresi ini. Ya. Nah, ini jadi ada 2 evaluasi ya yang harus dikerjakan. Yang kedua itu ada jelaskan hubungan antara variabel.
baik, bagaimana sih korelasi positif, ada korelasi negatif, korelasi lemah, tidak berkorelasi, atau korelasi sempurna. Tolong ini nanti dijelaskan, diuraikan secara detail ya. Begitu untuk pertemuan metode kuantitatif dalam suatu pengambilan keputusan kali ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan nih dalam penyampaian. Nah, nanti tolong untuk absensi dan pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan, nanti akan saya jawab. Begitu untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.